Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang 11 prinsip dasar pembuatan animasi. Nah, tapi sebelum itu aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Herlina dari kelas 11 Multimedia. Aku bersekolah di SMK Negeri 1 Gambut. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke inti dari video ini. Ini dia. Prinsip dasar dalam pembuatan animasi terdiri dari 11. Yang pertama ada squash and stretch. Yang kedua ada timing and spacing. Yang ketiga ada anticipation. Yang keempat ada follow through and overlapping action. Yang kelima ada staging. Yang keenam ada strike, attend action, and post to post. Yang ketujuh ada slow in and slow out. Yang kedelapan ada arcs. Yang kesembilan ada extra generation. Yang kesepuluh ada secondary action. Dan yang ke-11 ada apel. Jadi, aku akan ngasih tahu kalian masing-masing pengertian dari 11 prinsip tadi. Yang pertama yaitu squash and stretch. Apa sih itu squash and stretch? Ini dia pengertiannya. Squash and stretch. Squash and stretch adalah keupayaan penambahan efek lentur atau plastis pada objek, sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, dan memberikan efek gerak yang lebih hidup. Yang kedua, ada timing and spacing. Apa sih itu timing and spacing? Ini dia pengertiannya. Timing and spacing. Grim Netwich, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu bila sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Yang ketiga ada anticipation. Apa itu anticipation? Ini dia pengertiannya. Anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau gerakan awal. Seseorang yang bangun dari duduk harus membongkokkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Yang keempat ada follow through and overlapping action. Apa sih itu? Ini dia pengertiannya. Follow through and overlapping action. Follow through adalah tentang bahagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Overlapping action secara mudah boleh dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului. Yang kelima ada staging. Apa itu staging? Ini dia pengertiannya. Staging. Staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. Yang keenam ada strike, ahead, action, and post to post. Apa itu? Ini dia pengertiannya. Strike, ahead, action, and post to post. Dari sisi resource dan penghasilan, ada dua cara yang boleh dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah strike ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Yang kedua adalah post to post, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Yang ketujuh ada slow in and slow out. Apa itu? Ini dia pengertiannya. Slow in and slow out. Sama seperti stretching yang berbicara tentang akselerasi dan deselerasi, slow in dan slow out menegaskan tentang bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan pada awalnya secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan cepat kemudian bertukar menjadi lambat. Yang kedelapan ada arcs. Apa itu arcs? Ini dia pengertiannya. Arcs. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur yang disebut arcs. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Yang kesembilan ada extra generation. Apa itu? Ini dia pengertiannya. Exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatikan sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekspresi yang terlampau dan lazimnya dibuat secara komedi. Yang ke-10 ada secondary action. Apa itu? Ini dia pengertiannya.
Secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama, supaya sebuah animasi nampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Dan yang terakhir ada apel. Apa itu apel? Ini dia pengertiannya. Apel berkaitan dengan keseluruhan gaya visual dalam animasi. Sebagaimana gambar yang telah menghasilkan banyak gaya, animasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Ada juga yang berpendapat bahwa apel adalah tentang penokohan, berkolerasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Oke, setelah membahas tentang 11 prinsip dasar dalam animasi beserta pengertiannya tadi, aku akan langsung aja ngajak kalian untuk ngasih tahu salah satu contoh yang termasuk 11 prinsip dasar pembuatan animasi. Ini dia. Penerapan prinsip dasar yang pertama yaitu squash and stretch yang terdapat di bagian di mana SpongeBob meletus dan kemudian berubah bentuk menjadi semula. Perhatikan bagaimana dia berubah. Penerapan prinsip dasar yang kedua adalah theming and sketching. Apa sih itu? Tadi kita sudah dengarkan pengertiannya. Nah, di sini terdapat juga di salah satu adegan di kartun SpongeBob SquarePants, di mana salah satu pelanggan di Krusty Krab diminta untuk menggunakan treadmill oleh si Larry. Seperti ini penampakannya. Perhatikan bagaimana ikan tersebut lari-lari di atas treadmill dengan kecepatan yang semakin lama semakin cepat. Prinsip dasar yang ketiga yaitu anticipation, di mana terdapat di dalam adegan SpongeBob and SquarePants di bagian pada saat Patrick ingin lari dari anak-anak itu. Kalian bisa perhatikan sendiri bagaimana persiapan Patrick ingin berlari sebelum naik ke pohon. Penerapan prinsip dasar yang keempat yaitu fall, drop, and overlapping action. Prinsip ini terdapat di adegan di mana Squidward yang tubuhnya digoyang-goyangkan oleh Tuan Crab dan refleks si topi dan si hidungnya ikut bergoyang juga. Contoh prinsip dasar yang kelima yaitu staging, di mana penerapan prinsip ini terdapat di adegan pada saat Squidward merasa jijik dengan anak-anak yang ada di sekitarnya. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana ekspresi Squidward pada saat itu hingga akhirnya memilih untuk memuntahkan diri. Yang keenam yaitu strike ahead action and post to post, di mana prinsip ini terdapat di adegan pada saat SpongeBob SquarePants mengendarai sebuah balon layaknya sepeda motor. Di sini terlihat bagaimana gerakan berulang-ulang yang dilakukan oleh SpongeBob pada saat mengayuh balonnya untuk berjalan. Yang ketujuh yaitu slow in and slow out, di mana prinsip ini terdapat di adegan pada saat Plankton yang ekspresinya jahat dan pergerakan kamera yang mendekat lalu menjauh. Yang kedelapan yaitu arcs. Di sini ada salah satu adegan di mana Larry yang meminta SpongeBob untuk membuatkan alat transportasi yang berasal dari gelembung. Di sini bentuk gelembung alat transportasinya Larry seperti dua tangan yang berotot, yang semulanya hanya lurus saja kemudian bergerak begitu saja. Yang kesembilan yaitu exaggeration, di mana prinsip ini terdapat di adegan pada saat Squidward yang melihat takut anak-anak yang tengah bermain di taman. Perhatikan keringat-keringat yang muncul di pelipis Squidward. Yang ke-10 yaitu secondary action. Di sini terdapat di adegan di mana Patrick mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan orang yang dituju. Di sini juga terlihat ada dua mata yang melirik ke arah kanan dan ke arah kiri. Yang terakhir yaitu apel. Di sini ada salah satu adegan yang menerapkan prinsip apel. Perhatikan tiga orang yang ada di video ini, di mana masing-masing dari mereka berbeda bentuk badan, berbeda kekuatan, dan berbeda ekspresi. Solid drawing. Menggambar sebagai dasar utama, animasi memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan. Di mana dalam observasi itu, salah satu yang harus dilakukan adalah menggambar. Meskipun kini peran gambar yang dihasilkan sketsa manual sudah bisa digantikan oleh komputer, tetapi dengan pemahaman dasar dari prinsip menggambarkan akan menghasilkan animasi yang lebih peka.
Nah, itu dia tadi 11 prinsip dasar pembuatan animasi beserta contohnya. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, supaya pada saat aku bikin video, kalian bisa langsung nonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.